Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali saya bisa menjumpai Anda tentunya dalam program Making Life Better yang bikin hidup lebih baik. Hari ini saya sangat senang oleh karena di tahun yang baru ini saya bisa berbagi kebenaran firman, dan doa saya kebenaran yang akan kita bahas hari ini menjadi modal buat kita memasuki 2022. Saya yakin kita semua sedang mengharapkan keajaiban. Ada di antara saudara yang sedang menantikan jawaban doa. Ada di antara saudara yang mungkin sudah lama bergumul, rindu supaya ada jamahan, ada kuasa Tuhan. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada salahnya kalau kita mengawali 2022 mau datang bersama-sama, menyatukan hati, berdoa bersama-sama, memohon kuasa Tuhan agar kiranya kita semua dimampukan oleh Tuhan untuk menghadapi 2022. Dan seperti yang saya katakan, saya berdoa buat Anda semuanya 2022 menjadi tahun keajaiban, tahun di mana Tuhan melakukan terobosan secara finansial, tahun pemulihan, tahun di mana Tuhan melakukan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah muncul di benak kita, yang bahkan belum pernah kita lihat, yang sudah disediakan oleh Tuhan akan menjadi milik kita. Itulah sebabnya saya ingin menyapa Anda semuanya, dan saya akan berdoa buat Anda. Jadi saya hanya rindu supaya melalui Making Life Better, Bapak Ibu sekalian, diberikan kekuatan tiap hari, diberikan modal iman, vitamin buat keyakinan kita, sehingga kita bisa memasuki 2022 dengan sukacita. Amin. Saya sudah melihat saudara-saudara yang bergabung ini dari Niki. Selamat melayani Bapak dan siap mendengar. Amin. Kita akan belajar mengenai berkat orang bijak, ya. Kemudian ini dari Sarona yang selalu setia mendengarkan. Shalom. Dari Santi juga, amin. Saudara, kalau bisa, saudara bisa menyertakan kota di mana saudara tinggal, sehingga saya bisa menyalami teman-teman Anda yang ada di Manado, ya, seperti Mama King yang di Manado mengatakan shalom. Santi juga. Saudara-saudara yang lain yang mau bergabung, yang baru bergabung, jangan lupa tulis kota apa atau dari kota mana saudara menonton video ini. Amin. Seperti yang saya katakan tadi, saya ingin saudara-saudara kita semua memasuki 2022 dengan keyakinan, kepastian, tidak ada kegalauan, dengan gairah yang semakin menyala-nyala buat Tuhan. Amin. Karena saya tahu juga ada orang-orang yang sudah frustasi, sudah pesimis menatap hari esok, bahkan sudah sampai di titik mengalami mental distortion. Apa itu mental distortion? Anda selalu negatif dengan kenyataan. Jika Anda selalu negatif dengan kenyataan, tidak berani menatap hari esok, kemungkinan saudara sedang dalam ambang bahaya. Imanmu sedang dalam bahaya, harapanmu sedang dalam bahaya. Amin. Saya menyalami Ibu Hangewa yang ada di Tobelo. Salam. Ibu Bapak Rudi. Bapak Rudi, apa kabar Pak? Dari Aceh Singkil. Wow, Pak Rudi, salam. Untuk teman-teman yang ada di Aceh, Pak John Stephen Pasaribu dari Timika. Shalom Pak John. Kemudian ini dari Avi Serve, ya, dari Gorontalo. Thank you bro. Luar biasa. Saudara-saudara yang baru bergabung, jangan lupa cantumkan nama kotanya. Ibu Ratna dari Kota Mubago ini setia. Ibu, apa kabar? Salam untuk teman-teman yang ada di Kota Mubago. Ibu Elona juga dari Ambon. Salam untuk Ambon. Manise, yang saudara-saudara, saya pernah tinggal di Ambon selama 3-4 tahun dulu di KT-KT. Kalau saudara pernah mengikuti perjalanan hidup saya, pernah memimpin sebuah sekolah Alkitab di KT-KT. Kemudian dari Ibu Naomi Sitompul dari Tarutung, ya, luar biasa. Dan Ibu Juliawati juga yang dari Medan. Saya mau menyalami. Kebetulan ada Ibu
Homauli Sipayung dari Pancur Batu hadir. Ibu, kami ada panti asuhan di Pancur Batu, panti asuhan Mercy Indonesia yang akan diaktifkan kembali untuk beberapa saat, tidak aktif selama dengan COVID ini, dan kami akan aktifkan kembali. Ibu bisa kunjungi panti asuhan Mercy Indonesia di Pancur Batu, ya. Puji Tuhan. Dari Pak Holiong Kombu, salam Pak Holiong, apa kabar? Senang sekali bisa bergabung lagi. Petriani Sebuah, salam dari Nias. Saudara-saudara yang di Gunung Sitoli bisa mendengarkan Making Life Better dari Radio Mercy di Nias. Kemudian Pak Jojor Purba juga dari Medan. Dan saudara-saudara, banyak saudara-saudara kita yang dari Medan. Saya senang sekali. Ibu Yeni dari Bitung juga bergabung dengan kita semuanya. Saya mau menyapa semua saudara-saudara. Salam dari Papua. Ini luar biasa ini saudara-saudara dari Papua. Aku Papua, dari Sentani yang mendengarkan Radio Suara Kasih Papua, Jayapura, Sorong, Manokwari, Timika, barangkali Wamena. Saya menyalami Anda semuanya. Dari Sukabumi, ya, Mas Nur, thank you. Saudara-saudara yang baru bergabung, Kraus Karim dari Papua, Timika juga. Luar biasa, ada banyak saudara-saudara. Nah, saya mau mendiskusikan saudara-saudara mengenai berkat yang tersedia bagi kita, dan berkat itu berhak kita klaim, kita miliki di tahun 2022. Berkat orang bijak. Mengapa itu berkat orang bijak? Oleh karena untuk menerima berkat itu kita harus jadi bijak. Bijaknya seperti apa? Takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan adalah awal dari segala pengetahuan. Jadi kalau saudara ingin menjadi orang bijak, ingin menjadi orang yang wise, ingin hidup di dalam wisdom, saudara harus hidup di dalam kebenaran. Dan awal dari sebuah kebenaran, kebajikan, kebijakan adalah takut akan Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara memiliki rasa takut akan Tuhan, saudara sudah mengantongi modal hidup yang baik. Saya mau ulangi lagi. Saudara yang punya rasa takut atau rasa hormat kepada Tuhan, saudara mengantongi berkat-berkat yang akan saya jabarkan ini. Tetapi mungkin ada yang tanya, Pak Paulus, takut akan Tuhan itu seperti apa? Hormat. Hormat itu seperti apa? Berarti orang yang menghormati Tuhan adalah orang yang mengikuti kebenaran Tuhan, yang menjalani hidup dengan hikmat Tuhan. Menjalani hidup dengan hikmat Tuhan itu seperti apa? Berarti kita melihat kenyataan sebagaimana Allah melihat kenyataan. Saya katakan sekali lagi. Wisdom, orang yang punya wisdom, orang yang punya kebijakan atau kebajikan adalah orang yang melihat dan meresponi kenyataan dengan hikmat dari Tuhan atau dari kacamata Tuhan. Saya kasih contoh. Ketika saudara disakiti oleh orang, keinginan manusiawi kita waktu kita disakiti, kita akan membalas. Tapi ketika kita hidup dalam hikmat Tuhan, kita mengikuti perintah Tuhan. Apa yang Tuhan katakan waktu kita disakiti? Doakanlah musuhmu. Doakanlah orang yang bikin susah hidupmu. Berkatilah mereka yang menjadi lawanmu atau musuhmu. Itu perintah dari Tuhan. Jadi ketika kita hidup di dalam wisdom, kita meresponi semua kenyataan yang Anda sukai dan yang tidak Anda sukai dengan kebenaran firman. Dan ini yang menjadi berkatnya. Berkat pertama, ketika saudara menjadi orang yang takut akan Tuhan, saudara akan mendapatkan ini, saudara. Pujilah Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa, setia atau takut, yang suka akan perintah-perintah Tuhan. Jadi orang yang suka perintah-perintah Tuhan, berkat pertamanya adalah anak-anaknya akan berkuasa di negeri ini. Keturunan orang baik akan diberkati. Ketika saudara, terutama Bapak Ibu yang sudah menikah, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, kita hidup menyenangkan hati Tuhan dengan mengikuti kehendak Tuhan dan menjauhi larangannya.
maka yang pertama-tama akan diberkati adalah anak cucu Anda. Generational blessing. Anak cucu Anda akan diberkati karena apa? Mereka mendapatkan contoh, mereka mendapatkan keteladanan iman. Dan keteladanan iman adalah warisan terbaik buat anak cucu. Saya ulangi lagi. Keteladanan adalah warisan yang terbaik yang kita bisa tinggalkan buat anak cucu. Amin. Ditinggali warisan uang tanpa ditinggali warisan iman, oh saudara-saudara, itu bisa hilang dalam sekejap. Uang bisa lenyap dalam hitungan detik. Tetapi warisan iman, warisan prinsip kehidupan akan dibawa sampai mati. Amin. Itulah sebabnya ketika ayah dan ibu dekat dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, punya keteladanan iman, hidupnya menjadi contoh buat anak-anak yang akan langsung diberkati. Anak cucumu dikatakan anak-anaknya akan berkuasa di negeri ini. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan anak-anaknya akan menjadi perkasa. Di dalam terjemahan bahasa Inggris robust. Anak-anakmu akan menjadi orang yang luar biasa, tahan banting, punya kekuatan untuk menghadapi kenyataan yang sulit, kemampuan untuk melawan kesulitan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang perkasa. Dan di situ dikatakan berkuasa, berpengaruh. Amin. Saya rindu anak-anak saya. Nah, saya mau meminta Bapak Ibu sekalian, pernahkah Anda berdoa untuk anak-anak saudara? Pernahkah saudara menumpangkan tangan berdoa supaya anak-anakmu menjadi anak-anak yang diberkati? Walaupun dia sudah besar, walaupun dia sudah mandiri. Pernahkah saudara mendoakan anak-anakmu supaya mereka menjadi anak-anak yang dipakai Tuhan, anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, anak-anak yang bisa menjadi berkat di mana-mana. Dan kalau itu terjadi, itulah berkat orang bijak. Orang yang takut akan Tuhan, yang pertama-tama mendapat berkat adalah anak cucunya. Saudara-saudara, tahukah saudara bahwa kebaikanmu diperhitungkan oleh Tuhan untuk anak cucumu? Baca kitab Tawarikh, saudara akan menemukan keturunan Daud yang pada akhirnya mengalami kebaikan ilahi. Karena apa? Karena Tuhan memperhitungkan Daud sebagai hambanya. Tuhan memperhitungkan kebaikan Daud. Kebaikan Daud diperhitungkan untuk anak cucunya. Dengan kata lain, your goodness, your righteousness will affect your generation. Kebaikanmu, kesalehanmu, imanmu, prinsip hidupmu, keteladananmu akan diperhitungkan oleh Tuhan untuk anak cucumu. Amin. Maka ini tanggung jawab Anda dan saya. Jadilah orang yang saleh. Untuk menjadi orang yang saleh tidak harus menghafal ayat setiap hari 10 pasal, atau saudara harus berdoa 4 hari setiap bulan, atau saudara harus berpuasa 40 hari 40 malam. Bukan itu. Gampang aja. Untuk menjadi orang yang saleh adalah fear the Lord. Takut akan Tuhan. Amin. Apa itu takut akan Tuhan? Hormat. Apa itu hormat? Ikuti perintahnya, jauhi larangannya. Jangan jadi orang tua yang suka bikin maksiat. Jangan jadi orang tua yang meninggalkan contoh yang buruk buat anak-anakmu. Contoh, saudara suka pukul istri di depan anak-anak. Saudara berkhianat kepada istri yang Anda cintai. Ketika anakmu tahu bahwa engkau mengkhianati mamanya mereka, oh saudara, malah petaka buat saudara. Anak-anak tidak akan hormat kepada Anda. Bapak-bapak, ketika Anda berkhianat, Anda akan kehilangan rasa hormat dari anak-anak Anda. Maka Anda akan kehilangan kesempatan untuk menjadi berkat bagi anak cucu Anda. Saya dan saudara, kita punya kesempatan untuk memilih
Mau memilih menjadi orang tua yang takut akan Tuhan atau menjadi orang tua yang justru mencemari kehidupan karena melanggar perintah Tuhan. Pilihan ada di tangan Anda. Saya secara pribadi memilih untuk hidup dekat dengan Tuhan dan takut akan Tuhan, belajar untuk hidup menjalankan kebenaran firman, dan saya yakin berkat-berkat itu akan menjadi milik kita. Haleluya, amin. Itu berkat yang pertama. Berkat yang kedua, saudara, ketika saudara takut akan Tuhan, menurut Mazmur 112, inilah berkat yang Anda akan terima. Keluarganya akan kaya dan makmur, dan ia akan sejahtera selama-lamanya. Kata kuncinya adalah sejahtera. Nah, salah satu tanda bahwa saudara sejahtera adalah prosper. Orang yang takut akan Tuhan dilimpahi dengan prosperity. Bukan berarti hidup kelimpahan. Prosper itu artinya apapun yang kita lakukan berhasil oleh karena Tuhan. Kata kuncinya, Anda akan sejahtera. Orang yang bijak, orang yang takut akan Tuhan, yang tidak menyimpang ke kanan, menyimpang ke kiri, hidupnya lurus-lurus saja sesuai dengan kebenaran firman, rajin menjalankan perintah Tuhan, hidup menjalani kebenaran. Saudara-saudara, ini janji dari Tuhan. Janji ini buat saudara untuk tahun 2022. Apa itu? Engkau akan hidup sejahtera. Dan salah satu tanda bahwa engkau adalah hidup sejahtera, keluarganya akan kaya dan makmur, dan ia akan sejahtera selama-lamanya. Ini janji Tuhan, saudara-saudara. Nah, kaya dan makmur itu relatif. Saya katakan relatif karena buat orang-orang tertentu bisa makan 3 kali dan bisa tidur, punya tempat tinggal yang baik, itu sudah rasa makmur, rasa sejahtera. Tapi ada orang yang mungkin mobilnya 14, rumahnya 16, istrinya 12, masih merasa kurang. Jadi maksimalkan hidup saudara dengan mensyukuri apa yang ada, menikmati yang Tuhan berikan, dan buatlah hidupmu sejahtera. Haleluya. Apa itu sejahtera? Peaceful. Di dalam pikiran saudara ada rasa ketenangan, damai, sejahtera yang datang oleh karena rasa cukup. Rasa cukup yang datang dari rasa syukur itu bisa menolong saudara untuk menikmati kehidupan ini. Saya kalau jalan pulang ke rumah, saudara-saudara, saya selalu ingat kakek saya, Mbah Harto. Mbah Harto adalah kakek saya yang selalu bahagia. Walaupun kadang-kadang makan sehari sekali 2 kali, tapi selalu senyum. Dia pergi ke ladang, pulang bawa ketela pohon, kadang-kadang bawa petatas orang bilang, tapi dia menikmati hidupnya, tidak pernah mengeluh, tidak pernah marah, tidak pernah menegatifkan orang atau ngomongin orang. Dia selalu belajar bersyukur dengan apa yang ada. Kakek saya telah mewariskan keteladanan buat hidup saya, dan saya tidak akan pernah melupakan apa yang pernah dia lakukan. Keteladanan dari seorang kakek bisa dinikmati oleh anak cucunya. Saudara-saudara, keluarganya akan kaya dan makmur, dan ia akan sejahtera selama-lamanya. Saya mau berdoa buat saudara-saudara supaya kita terbebas dari utang. Karena utang membuat Anda kehilangan damai sejahtera. Kemudian utang bisa membuat saudara bahkan jauh dari Tuhan. Utang bisa membuat saudara tidak bisa menikmati dan memaksimalkan kehidupan. Jadi Anda semua yang sedang bergumul dengan membayar utang, tahun 2022 berdoalah supaya Anda akan dilimpahi dengan kaya dan makmur, dan ia akan sejahtera selama-lamanya. Bebaskan dirimu dari segala macam persoalan keuangan. Dan kalau bisa, saudara-saudara, kita semua menjadi orang-orang yang memiliki financial freedom. Kita bebas dari segala pergumulan keuangan karena kita takut akan Tuhan. Dan Tuhan yang memberikan janji kepada kita. Ini janji Tuhan, bukan janji saya. Ini kata Alkitab, saudara-saudara.
Jadi kalau ada orang-orang kok dilimpahi dengan kekayaan, dilimpahi dengan kemakmuran, dilimpahi dengan kedamaian sebagai berkat dari Tuhan, Anda tidak boleh iri. Karena itu janji Tuhan buat siapa saja yang takut akan Tuhan. Haleluya. Amin. Saya rindu saudara mengalami itu. Dan kalau saudara sedang bergumul dengan masalah itu, nanti kita akan berdoa. Saya akan berdoa buat saudara. Berikutnya ada berkat yang ketiga. Berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada orang yang takut akan Tuhan menurut Mazmur 112 adalah terang bersinar dalam kegelapan bagi orang jujur, bagi orang yang adil, pengasih dan penyayang. Terang akan bersinar. Artinya apa? Hidupmu diterangi dan hidupmu menyinarkan terang. Apa artinya? Bahagia. Orang yang hidupnya jujur, yang hidup dengan kasih, yang hidup dengan adil, yang suka menyayangi sesamanya, tidak ada beban, tidak ada kepahitan, tidak ada ketakutan. Dan tidak heran kalau terangnya bersinar, wajahnya bersinar. Apa artinya? Happy. Orang yang jujur, saleh, takut akan Tuhan seperti Ayub contohnya. Walaupun dia kehilangan, walaupun anaknya mati kerobohan rumah, walaupun tubuhnya digerogoti dengan penyakit Shehin atau lepra ganas, dia masih bisa mengatakan, terpujilah nama Tuhan. Dia bisa memuji Tuhan di tengah-tengah kegalauan. Dia bisa menyembah Tuhan di tengah-tengah kehilangan. Dia bahkan bisa pasrah saat menghadapi musibah karena di dalamnya ada terang. Maka dia meresponi setiap kesulitan dengan terang firman Tuhan, dengan kebenaran. Saudara, itulah yang saya minta dalam hidup saya. Saudara dan saya tidak tahu apa yang akan kita hadapi di tahun 2022, tapi yang saya tahu, saya punya terang, yaitu kebenaran firman. Ketika saya meresponi kenyataan dengan kebenaran firman dan hidup dengan adil, hidup sebagai seorang yang jujur dan pengasih dan penyayang, maka berkat ini saudara-saudara akan saudara miliki. Yaitu berkat apa? Terang yang bersinar, happiness. Kebahagiaan akan menyertai Anda. Siapa yang mau berkat ini? Saudara, angkat tangan. Saya mau berkat ini dalam situasi apa saja, dalam kondisi apa saja. Saya mau selalu ada terang, ya kan? Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, dihina disiksa ku kan tetap tersenyum. Apapun yang terjadi, aku akan tetap tersenyum. Karena apa? Di dalam diriku ada kekuatan, yaitu kekuatan ilahi yang menuntunku untuk meresponi setiap kenyataan dengan kebenaran firman. Haleluya. Saudara, saya rindu berkat ini menjadi milik saudara juga. Amin. Berikutnya, ada berkat yang lain yang Tuhan siapkan buat kita semua ketika kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Orang baik tidak akan gagal. Ia akan diingat selama-lamanya. Apa artinya? Anda meninggalkan legacy. Anda akan meninggalkan kebaikan yang kebaikannya akan diingat oleh generasi, komunitas, keturunan yang berikutnya sebagai orang baik. Saudara-saudara, itulah sebabnya hiduplah sebagai orang bijak. Karena apa? Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, tapi orang baik meninggalkan nama. Namamu akan dikenang, namamu akan diingat, namamu akan dijadikan teladan. Bahkan suatu saat barangkali namamu akan jadi nama jalan, atau nama airport, atau nama gedung. Saudara-saudara, yang jelas orang baik tidak akan gagal. Ia akan diingat selama-lamanya. Maka tolong, mohon maaf ini, belilah batu nisan sekarang juga. Beli batu nisan, taruh di kamar. Untuk apa taruh di kamar? Untuk selalu mengingatkan tiap malam sebelum tidur.
mau ditulisi apa di batu nisan Anda? Karena yang paling berhak menulisi batu nisan adalah Anda sendiri. Mau ditulisi apa? Kalau saudara mungkin mau supaya menciptakan kesan, saudara pengen di batu nisan ditulisi setia sampai mati, pilih sekarang untuk jadi suami yang setia, untuk jadi istri yang setia, untuk jadi hamba Tuhan yang setia, untuk jadi pengusaha yang setia. Sehingga waktu kita meninggalkan dunia ini, orang akan menulis RIP, Rest in Peace, bawahnya ada nama, ya, Paulus Wiratno, kemudian ada tanggal 3 Maret 1965, meninggal 3 Maret 2055 misalkan aja. Nah, setelah itu ada tulisan di bawahnya. Tulisan apa? Kesan yang kita ciptakan selama kita hidup. Jadi kalau saya hidup bisa menjadi berkat, mungkin ada yang menulisin setia menjadi berkat, menjadi inspirator kehidupan. Saudara boleh menuliskan itu. Dan saya yakin saudara tidak akan pernah melupakan saya, ya kan? Saudara, bahkan waktu saya meninggal nanti, saudara masih bisa mendengarkan Making Life Better. Saudara masih bisa diberkati melalui kata bijak. Saudara masih bisa membaca buku-buku saya. Dan saudara, saya harap saudara mungkin masih bisa meneladani yang baik. Yang tidak baik jangan diteladani. Yang baik dalam hidup saya saudara bisa teladani. Haleluya. Amin. Orang yang takut akan Tuhan, berkatnya adalah menjadi orang yang punya legacy, punya keteladanan, punya warisan yang bisa diwariskan untuk generasi yang berikutnya, anak cucu kita. Haleluya. Mau tahu lagi berkat yang berikutnya? Berkat untuk mereka orang yang bijak, orang yang takut akan Tuhan adalah, dengar baik-baik, ia tidak takut menerima kabar buruk. Hatinya teguh karena percaya kepada Tuhan. Ia tidak cemas atau takut karena yakin musuhnya akan dikalahkan. Yang saya sebut di sini adalah Anda berhak memiliki emotional blessing. Berkat keteguhan emosi, tidak diombang-ambingkan oleh musuh, tidak mudah berubah oleh kata orang, tidak gampang emosi karena melihat permusuhan, perlawanan dari orang. Saudara menjadi orang yang teguh, dikatakan hatinya teguh, tabah, kuat, tidak gampang nyeklek, tidak gampang putus asa. Jadi orang yang tahan banting. Itu berkat dari Tuhan. Diomongin orang, digosipin, dikhianatin, saudara diperlakukan tidak adil, direndahkan orang, saudara masih bisa senyum dan saudara masih bisa mengatakan semua baik, semua baik. Saudara, saya pengen itu, saudara. Waktu ada orang memaki-maki saudara, waktu ada orang mempersulit hidup saudara, waktu ada orang mencoba mencelakakan saudara, karena saudara meresponi dengan firman, saudara punya keteguhan hati. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Aku lahir dengan telanjang, aku kembali dengan telanjang. Terpujilah nama Tuhan, kata Ayub. Ayub punya keteguhan hati. Bertahun-tahun dia menderita penyakit Shehin. Teman-temannya meninggalkan dia. Bildad, Elifaz, Sofar mencoba memojokkan dia. Istrinya suruh dia bunuh diri. Tetapi Ayub, dia mengatakan seperti ini, 10 kali kamu telah menghina aku. Tetapi dengar, kalau toh aku mati dengan kulit lengket dengan tulang, aku akan melihat Tuhan karena penebusku hidup. Dan terbukti di dalam Ayub pasal 42, Ayub benar, hidupnya dipulihkan, apa yang hilang dikembalikan 2 kali lipat. Dan pada akhirnya Ayub bisa bertahan sampai akhir. Karena apa? Keteguhan hati. Dari mana asalnya? Ya orang yang saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, orang bijak. Amin. Terakhir, saudara-saudara, saudara pengen tahu berkat yang terakhir adalah ia membagi-bagikan hartanya dan memberi sedekah kepada orang miskin. Ia selalu melakukan yang baik, sebab itu ia berkuasa dan dihormati.
respect, glory, kemuliaan, penghormatan. Orang bijak, orang yang takut akan Tuhan akan dihormati oleh manusia, bahkan dihormati oleh Tuhan. Kata firman Tuhan. Wow. Jadi saudara-saudara, inilah berkat bagi kita semua. Anda berhak menerima semua berkat ini. Mengapa dia dihormati? Karena dia jujur, dia saleh, dia mewariskan iman kepada anak cucu. Bukan hanya itu, ia membagi-bagikan hartanya dan memberi sedekah kepada orang miskin. Apa itu? Generous, murah hati, suka berbagi, gampang memberi, bukan orang pelit. Saya belum pernah lihat orang pelit namanya diabadikan. Jadi nama jalan atau nama airport atau saudara-saudara menjadi orang yang dikenang sepanjang masa karena apa? Kepelitannya. Saya belum pernah melihat itu. Biasanya orang yang menjadi pahlawan adalah orang yang mau berkorban, bahkan mengorbankan, memberikan nyawanya. Saudara-saudara, saya berkali-kali mengatakan tolong ditulis untuk mengingatkan Anda semuanya. Hidup baru bisa dibilang hidup saat kita berbagi hidup dengan mereka yang setengah hidup. Tolong tulis. Hidup baru bisa dibilang hidup saat kita mau berbagi hidup dengan mereka yang setengah hidup. Saya ulangi lagi, tolong ditulis supaya saudara hafal. Hidup baru bisa dibilang hidup saat kita mau berbagi hidup dengan mereka yang setengah hidup. Artinya apa? Berbagi. Hidup ini hanya sekali. Kalau Tuhan kasih kelimpahan kepada saudara, karena Tuhan punya alasan untuk apa? Engkau berbagi dengan yang kekurangan. Itulah sebabnya lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itulah sebabnya mari kita menjadi orang-orang yang gemar berbagi. Saudaraku, saya bukan hanya khotbah, saya sudah mempraktekkan. Ketika saya gemar berbagi, Tuhan melakukan yang luar biasa. Walaupun waktu saya berbagi tidak ingin supaya dapat kehormatan, supaya menjadi orang yang dikenal, bukan itu. Saya berbagi karena ketulusan. Saya berbagi oleh karena itu bagian dalam panggilan hidup kami. Love is giving. Kasih itu memberi. Ingat baik-baik, Anda bisa memberi tanpa mengasihi, tetapi tidak mungkin Anda mengasihi tanpa memberi. Itulah sebabnya jadilah orang-orang yang gemar berbagi. Saya mau kasih tahu, Anda adalah orang yang paling berbahagia ketika Anda bisa menjawab pertanyaan ini. Untuk apa saya diberkati? Mengapa Tuhan memberkati saya? Mengapa Tuhan melimpahkan berkatnya kepada saya? Ketika saudara mengatakan, saya diberkati untuk memberkati, Anda sudah menemukan panggilan hidup Anda. Berbahagialah. Saudara-saudara, saya pernah makan dengan orang yang terkaya nomor 7 di Australia, namanya Phil Cave. Pak Phil Cave itu ngajak saya makan di sebuah restoran di Sydney, Australia. Saya perhatikan orang kaya itu seperti apa kalau makan. Ternyata sama dengan saya. Sekali makan 1 sendok, bukan 10 sendok masuk bersamaan untuk menunjukkan bahwa dia orang kaya. Tidak. Saya lihat dia pakai pakaian juga 4 lembar, 2 di dalam, 2 di luar. Tidak satu almari dipakai semua. Mobilnya 16, dia setir hanya 1, tidak 16 disetir semuanya. Lalu untuk apa dia diberkati? Untuk menjadi berkat. Berbahagialah Anda, orang-orang bijak yang tahu untuk apa diberkati. Karena apa? Anda akan menjadi orang-orang yang melakukan yang baik, generous. Maka tolong tulis lagi. Saya belum pernah lihat orang pelit bahagia. Tolong tulis, saudaraku. Saudara-saudara, tulislah di status saudara, saya belum pernah lihat orang pelit bahagia. Kenapa orang pelit tidak bahagia? Karena takut dia senyum, takut tertawa. Kenapa takut tertawa? Dia takut kalau tertawanya diminta lagi oleh tetangganya. Saudara-saudara, mau hidup bahagia, jadilah orang yang murah hati.
Kalau Anda selama ini pelit, ket-ket, medit, kikir, skakar, apapun namanya, bertobat. Karena hidup baru bisa dibilang hidup saat kita mau berbagi hidup dengan mereka yang setengah hidup. Yang pelit-pelit bertobat. Amin. Jangan tersinggung. Kalau saudara tersinggung, puji Tuhan, artinya Anda kena ditemplak oleh kebenaran firman Tuhan ini. Thank you. Nah, saudara-saudara, saya tidak tahu dengan situasi saudara, berkat apa yang saudara rindukan, tapi itulah yang saya inginkan di tahun 2022. Berkat generational blessing untuk anak cucu, berkat ketaguhan atau emotional blessing, ketabahan hati untuk menghadapi apa yang belum tahu kita akan hadapi nanti. Tapi juga ada berkat financial blessing. Saya berdoa supaya 2022 Anda memiliki atau mengalami terobosan finansial, yang usahanya bangkrut karena COVID, yang kena PHK, yang selama ini pendapatannya seperti seret, yang sedang terlilit utang. Saya mau berdoa buat Anda supaya 2022 ada terobosan finansial. Kemudian saudara menjadi orang-orang yang bahagia, terang merekah dari wajah saudara. Saudara gemar berbagi, dan kalau saudara adalah orangnya, taruh tanganmu di dada. Saya mau berdoa buat Anda. Sekarang juga taruh tanganmu di dada. Kita berdoa agar Tuhan melakukan keajaiban buat Anda semuanya. Amin. Amin, saudara. Taruh tanganmu di dada, kita berdoa. Haleluya. 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 Bapa kami dalam surga, aku berdoa buat saudara-saudaraku yang sedang menonton video ini, yang sedang menghadapi pergumulan, tantangan, kegalauan, ketakutan, kegentaran menghadapi 2022. Dengan mendengarkan firman, kami memutuskan untuk hidup dalam kebenaran, takut akan Tuhan, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan kami mau tunduk berserah kepada Tuhan. Maka kami rindu berkat anak cucu, berkat finansial, berkat ketahanan emosi, berkat kebahagiaan, berkat kemurahan hati akan menjadi milik kami semua. Tuhan, bebaskan kami dari hutang, dan bebaskan kami dari pergumulan yang melilit, dan kami ingin melalui kebenaran firman-Mu ada terobosan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Haleluya. Bapak Ibu, senang sekali bisa melihat Bapak Ibu bergabung di dalam program ini. Dan bagi saudara-saudara yang tidak tahu bahwa kami sudah memiliki Making Life Better, yaitu aplikasi Making Life Better, saudara bisa mendownload aplikasi, dan saudara yang diberkati dengan aplikasi, saudara bisa sharing dengan teman-teman saudara supaya aplikasi Making Life Better bisa menjadi berkat buat saudara-saudara. Amin. Bagi saudara-saudara yang diberkati dan rindu supaya teman-teman saudara juga diberkati, viralkan video ini, share video ini kepada teman-teman, keluarga, anggota gereja, teman persekutuan. Bagikan ini untuk memberkati mereka. Amin. Nah, bagi saudara-saudara yang barangkali belum tahu bahwa kami mengumpulkan semua Making Life Better yang biasa disiarkan di radio sudah menjadi buku, dan saudara ingin mendapatkannya, sudah ada buku Making Life Better. Ini kumpulan dari renungan-renungan yang biasa disiarkan sudah menjadi buku, dan kalau saudara pengen mendapatkannya, ada harganya. Biasanya di toko-toko dijual 100.000. Tapi saudara, untuk semua sahabat yang mengikuti streaming ini, saudara cukup membayar 50.000 plus biaya kirim. Ya kan, 50.000 plus biaya kirim. Yang berminat saudara langsung tulis, "Pak, saya berminat." Nanti ada staf saya, Ibu Devi, yang akan menghubungi Anda semuanya. Amin. Bapak Ibu, senang sekali. Sekali lagi saya berbahagia karena ada banyak yang turut bergabung, dan tentunya doa saya kita semua diberkati, kita semua mendapatkan pewahyuan, pencerahan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Amin Bapak Ibu sekalian. Dan saya rindu kita pada akhirnya akan menjadi orang-orang yang terus bisa berbagi, mau berbagi, dan lagu ini akan mengakhiri perjumpaan kita.
kita bagai sekuntum bunga. Pagi tunggu berlalu, sore tiada. Sadarlah kau manusia, semua kembali padanya. Oh, seberkas bayangan di hari siang, sejenak terlihat dan menghilang. Sadarlah hai manusia, sujudlah pada yang kuasa. Hidup ini hanya sementara, segalanya kan segera sirna. Jangan andalkan harta dunia, pegang erat terang firman-Nya. Seberkas bayangan di hari siang, sejenak terlihat dan menghilang. Sadarlah kau manusia, sujudlah pada yang kuasa. Hidup ini hanya sementara, segalanya kan segera sirna. Jangan andalkan harta dunia, pegang erat terang firman-Nya. Hidup ini hanya sementara, Segalanya kan segera sirna. jangan andalkan harta dunia, pegang erat terang firman-Nya. Hati tabah hadapi cobaan. Sepernah kekeringan, kita memuji Tuhan. Bagai daun tak pernah kekeringan, bersuka cita memuji